Oke. Ya, hari ini hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 saya baru saja menghadiri persidangan dengan terdakwa. Nomor 5. Ya, Mana? di Ancol. Ancol. Ya. RTRW 007 010 ya. Ya, Apa ini? Ancol ya. ya, Kecamatan Pademangan. Ya betul. betul. Nama Katolik, terus perkawinan kawin ya, karyawan swasta. Di mana nih kawan? Di PT Realta Cakra Dharma. Ya. PT Realta Cakra Dharma. Ada duanya dengan perkara ini ya. Ya, Baik, yang kedua Insinyur Irwan Japari. saya. Ya. Baik di Pandang 19971954. Ya, Laki-laki alamatnya Jalan Foresta Pastor ya. Tulisnya Blok C12 nomor 8 BSD City itu. betul. RT RW 003 004 Kelurahan Desa Pagedangan, Kecamatan Pagedangan, agama Katolik. Ini kawin ya, karyawan swasta. Di mana karyawan swasta? PT Laju. Baik ya. Apakah berdua sebagai saksi kenal dengan Sugiharto Santoso sebagai tergugat? Pernah, Kenal. kenal. Pernah kenal. Tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan? Tidak. Apa? Tidak ada hubungan keluarga atau Tidak, pekerjaan? tidak. Kalau Pak Irwan Salam yang mulia. tidak ada ya. Kalau dengan Pak Rudi Darmawan Riyadi Kenal. ada hubungan keluarga? Tidak. Kenal, tidak ada hubungan keluarga. Kerjaan langsung Tidak ada hubungan kerjaan juga. tidak ada. Dengan Pak Ismail tidak ada ya. Ini beliau apa ini? Tergugat dua ini sudah dipanggil untuk tidak hadir ya. Pak Ismail ada kenal? Kenal. Ada hubungan keluarga? Hubungan keluarga? Tidak ada. Tidak ada. Kenal, tidak Kerjaan? ada hubungan keluarga. Ada ya. Terus dengan kantor hukum Oto Hasibuan ada kenal? Kenal. Ada hubungan keluarga? Tidak ada. Dan langsung dengan Pak Otonya? Tidak ada. Tidak ada ya. Baik, jadi sebelum memberikan keterangan diambil janjinya silakan. Ini ada Katolik ya, ada juga ini Katolik dulunya silakan. Ya, tiga yang sebelah kiri. Nah, ya, seperti lafal janji ya. Saya berjanji Saya berjanji bahwa saya bahwa saya sebagai saksi sebagai saksi dalam perkara ini dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain tidak lain daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Kiranya Tuhan Kiranya Tuhan menolong saya. menolong saya. Silakan duduk. Ya, untuk yang berdua ini mau satu-satu atau kalian berdua? Sekalian. Sekaligus saja yang mulia. Mana? Sama keterangannya. Saya keberatan yang mulia kecuali saksinya lebih dari Bapak dua. di luar. Ya, gantian ya. Yang siapa dulu? Siapa dulu? Pak Gunawan dulu atau Pak Irwan? Silakan. Pak Irwan. Ya, silakan. Kalau Untuk yang satu Pak Gunawan berarti di luar. Saya Ya, Pak Gunawan, Pak Irwan dulu yang mau didengar dulu. Baik. Pak Irwan dulu ya yang didengar. Baik. Oke. Di luar dulu Pak. Di luar dulu. Ya, karena ini permintaan dari penggugat dan menurut pemasaran diperbolehkan itu. Demikian ya. Baik. Untuk saksi saudara Irwan, ini akan menerangkan masalah apa? menerangkan mengenai kepengurusan waktu itu. Ya, dia langsung mengenai ya pada masalahnya silakan saudara menurut. Terima kasih. Mulai izin dulu yang mulia. Seperti minggu lalu bahwa kami kan rekan sejawat lagi berperkara, apakah pantas gitu handphone saya diblok, kan kita mau koordinasi antar penggugat dan tergugat, kan kita rekan. Saya mau konfirmasi datang misalnya ada jam berapa, kan kita konfirmasi. Diblok gitu. Kok diblok gitu seperti itu.
Kita nggak bisa ngomong ya. Ya nggak apa-apa, kan itu saya sampaikan yang mulia. Ya silakan aja disampaikan. Iya saya sampaikan. Ya saya sampaikan satu lagi yang mulia. Itu kami nggak bisa ya. Ya, nggak apa-apa. Kita saling ini aja, nggak usah blok-blokan lah. Ya kan kita Sangat mengganggu yang Mau yang mulia kami sangat terganggu karena dia ke toilet juga dia laporin ke kita gitu. Mana dikasih lihat? Gak ada untungnya, urgensinya bagi kita. Nggak usah sampai gitu. Kita kan menghargai orang yang mulia, tapi dikasih lihat tak betul. Ya paling sama kita. Ya kita menghormati lah yang mulia. dan bukan tentang segala. Dan nggak usah sampai bapak lapor. Satu lagi yang mulia kemarin. Masalah itu paling gampang, tapi jadi teman, persaudaraan gitu kan. Ya kan. Apa sih artinya kita hidup? Ya makanya masa di blok yang mulia kan kita nggak mengganggu Justru, sebenarnya. ya makanya kita saling lah menghargai, saling menghormati. Enak. Syukur-syukur bisa diambil dari awal kan, memang dari sudah akan berdamai. Makanya. Ya saya selalu datang yang mulia, tapi para pihak prinsipal nggak hadir yang mulia. Bagaimana Ini mungkin? kan hadir. Siapa? Ini kan hadir. Oh iya nggak, maksudnya para prinsipalnya nggak pernah hadir yang mulia pada saat mediasi. Oh, saya nggak tahu kalau Iya. itu kan ada mediatornya. Iya. Ya. Iya. Ya. Satu lagi yang mulia kemarin kan disampaikan jangan beropini, tapi ya tergugat tuh beropini. Saya bersurat pada saat berperkara, nanti dicatat yang mulia surat saya tuh P34, 37, 38, 39, 42, 47, 48, 49 itu tidak dalam masa berperkara yang mulia, seolah-olah kan jawab menjawab kok saya bersurat gitu loh. Seolah-olah saya nggak beretika kan seperti itu yang mulia. Mau di yang mulia, menurut kami nggak perlu ditanggapi nih, kesimpulan aja nanti kita. Iya. Ya tapi saya sampaikan karena kan kemarin diucapkan. Ini malah kita kan hari ini untuk saksi udah disimpan. Siap yang mulia. Jadi Terima nanti kasih. sampaikan aja kalau memang ada berat-beratan apa dan nanti ditanggapi silakan. Ya. Siap yang mulia, makasih yang mulia. Intinya kami juga udah mencatat. Siap yang mulia. Sampaikan. Tapi intinya kami menyampaikan sekali lagi kita profesional di sini. Siap yang mulia. Jangan saling apa artinya kita intinya kan mencari apa yang dipermasalahkan. Siap, ya. Keluarga. Kalau kita di sini nggak puas kan sudah ada penjawabnya. Bilangan aja, nggak usah sampai saling apa lempar ke sana lempar sini yang akhirnya malah hanya tambah kita selesaikan perkara ini tapi tambah terus. Ya. Siap yang mulia, terima kasih yang mulia. Semuanya ada undang-undangnya ya. Itu ya. Siap yang mulia, terima kasih yang mulia. Intinya kayak gitulah. Silakan ya, walaupun masih jalan mau habis silakan aja. Siap yang mulia, terima kasih yang mulia. Semuanya yang para. Baik. Baik, tadi mau menyampaikan masalah apa ini saksi? Masalah kepengurusan organisasi. Oh boleh, silakan. Ya, lebih mau. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, terima kasih buat kehadirannya. Kami berharap dengan kehadiran saksi yang menambah perkara ini semakin terang. Saudara saksi, kami minta saksi dihadirkan pada saat ini karena ada gugatan dari penggugat. Penggugat itu adalah Sugiharto Santoso, yang pada intinya gugatannya ini yang mengatakan bahwa Sugiharto Santoso itu adalah sebagai pengurus dan Rudi Darmawan adalah sebagai tergugat satu dan sebagai pengurus. Intinya seperti demikian. Kami ingin keterangan daripada saksi, apakah saksi pernah mengetahui mengenai kepengurusan Akomindo? Iya, Pernah ya saya. saya tahu. Setahu saksi, sebagai ketua umum Akomindo itu siapa pada saat ini? Saat ini adalah Pak Rudi D. Mulyadi. Rudi D. Mulyadi. Baik, saksi, apakah saksi mengetahui sejak kapan Rudi untuk kepengurusan tahun berapa Rudi D. Mulyadi ini di Akomindo? Iya. Jadi kepengurusan saudara Rudi D. Mulyadi itu dimulai pada tahun, kalau saya tidak salah ingat, 2015 atau 2016 sampai sekarang ini. Jadi
kalau saya diberi waktu, saya akan menjelaskan seperti ini. Bahwa saya mau mundur sebentar untuk supaya Yang Mulia dan bisa tahu dulu persoalan yang sebenarnya. Jadi pada tahun 2011, pada waktu kepengurusan Akomindo dipegang oleh Saudara Suhana Wijaya sebagai Ketua Umum, terjadi masalah di organisasi Akomindo, di mana kepengurusan Saudara Suhana Wijaya itu dibekukan oleh Dewan Pertimbangan Asosiasi. Terlalu panjang kalau saya menceritakan kenapa dan sebagainya, tetapi diadakan pembekuan oleh Dewan Pertimbangan Asosiasi. Serah terima kewajiban dan hak dari yang dibekukan, yakni Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, dilakukan dengan sah, dengan legal di hadapan notaris. Jadi tidak ada yang berkeberatan dalam hal dibekukannya kepengurusan periode Ketua Umumnya Pak Suhana Wijaya dan Pak Handoyo kalau tidak salah. Jadi berjalan dengan baik dan diserahkan semua hak dan kewajibannya diserahkan kembali kepada DPA, Dewan Pertimbangan Asosiasi. Nah, pada saat itu yang disebutkan bahwa tidak diperkenankan lagi selain DPA, Dewan Pertimbangan Asosiasi, sekelompok ataupun siapapun untuk melakukan kegiatan mengatasnamakan organisasi Akomindo. Apapun itu, tidak diperkenankan untuk melakukan suatu tindakan mengatasnamakan atau melarang melakukan tindakan yang mengatasnamakan asosiasi Akomindo, dan itu disepakati. Nah, pada berjalannya waktu, saya persingkat, ada sekelompok teman-teman mungkin yang merasa tidak kuat apa bagaimanapun, yang melakukan kumpul-kumpul untuk berusaha untuk melawan apa yang kita sudah sepakati secara sah. Bagi saya selaku salah satu pendiri dan anggota DPA waktu itu, saya anggap itu hanya sebagai acara kumpul-kumpul, karena kan sudah kita sepakati bahwa tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan apapun atas nama asosiasi. Nah, itu terus berjalan bagi kami, terutama saya pribadi, itu saya anggap banyak acara kumpul-kumpul, karena memang kita sudah sepakati itu tidak sah, karena yang sah adalah asosiasi yang di take over oleh DPA. Itu jelas itu. Jadi secara asosiasi kesimpulannya adalah seperti itu. Maka tetapi Dan nanti take over oleh siapa? Di take over oleh siapa? di take over oleh Dewan Pertimbangan Asosiasi sesuai dengan aturan main di ADART. Nah, jadi artinya tuh seluruh kegiatan di luar daripada itu secara organisasi itu adalah tidak sah. Tapi ada saja sekelompok teman-teman yang mungkin yang tidak puas melakukan kegiatan mengatasnamakan asosiasi. Bagi kami tentunya ya silakan saja. Kami malah cuma merasa itu adalah acara kumpul-kumpul. Itu berlanjut terus sampai sekarang ini yang mulia. Nah, mungkin mau dicoba bagaimana caranya untuk secara legal untuk mengecek status, karena pada tahun 2015 itu terjadi lagi yang kita namakan Munas atau Munaslup. Acaranya memilih ketua umum ataupun kepengurusan baru dari Akomindo. Pada saat itu yang terpilih adalah Saudara Rudi Rusdia dan satu paket bersama Saudara Rudi D. Mulyadi sebagai Sekretaris Jenderal. Itu satu paket. Dengan berjalannya waktu, saya tidak tahu dan jelas apa alasannya, tiba-tiba Pak Rudi Rusdia yang sudah terpilih sebagai Ketua Umum Akomindo mengundurkan diri. Mengundurkan diri, jadi kami sebagai salah satu pendiri dan teman-teman yang lain, ya tentunya meresponnya hak seseorang untuk mengundurkan diri dan secara lazim memilih Pak Rudi Rusdia yang secara posisinya sebagai Sekretaris Jenderal diangkat menjadi Ketua Umum Akomindo, melanjutkan kepengurusan yang tadinya
dipegang oleh saudara Duli Rusdia. Itu sudah kami rembukkan sesama pendiri, sesama anggota, dan sesama ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi. Jadi Pak Dudi D. Mulyadi diangkat menjadi meneruskan kepengurusan Akomindo sebagai ketua umum. Itu jelas pada tahun sangat jelas posisi Pak Dudi D. Mulyadi pada waktu itu. Tetapi ini terus kan kelihatannya diganggu terus dengan bermacam-macam kegiatan. Fine. Berlanjut kepada perkara kepengurusan juga di Pengadilan Jakarta Selatan. Di sana status yang menggugat adalah, salah satunya adalah penggugat adalah saudara Rudi D. Mulyadi. Statusnya adalah Ketua Umum Akomindo. Jelas tertulis itu Ketua Umum Akomindo. Salah satu yang digugat adalah saudara Sugiarto ini. Jadi kalau saya melihat putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Jakarta Selatan itu sudah mengakui keabsahan posisi daripada saudara Dudi D. Mulyadi, karena memang posisinya adalah Ketua Umum Akomindo. Sebentar, itu maksudnya Rudi Mulyadi itu Rudi Darmawan Ya, benar ya Mulia. Maksudnya dilengkapi. Ya, Rudi. Maksudnya ada. Ya, baik. Rudi Darmawan Mulyadi. Ya. Tahun berapa itu? Itu setahu saya waktu di Pengadilan Jakarta Selatan 2018 kurang lebih. Putusnya itu. Iya, mulainya acara digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mulainya atau digugatnya? Atau putusannya? Saya tidak tahu. Kalau saya tidak salah mulai menggugat itu tahun 2018. Putusan tahu nggak? Putusannya saya tidak ingat yang mulia. Tapi putusannya yang setahu saya adalah menegaskan kembali bahwa memang yang menjadi ketua umum Akomindo yang sah dan legal adalah saudara Rudi Darmawan Mulyadi. Nah tentunya ini berlanjut lagi, Mulia, karena ada fasilitas ataupun berhak mengadakan kasasi sampai kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu tentunya menurut saya status daripada saudara Rudi Darmawan Mulyadi toh juga sebagai ketua umum Akomindo tidak berubah. Jadi keabsahan dari saudara Rudi Darmawan Mulyadi itu sudah teruji dari pengadilan di Negeri Jakarta Selatan sampai dengan menurut kami sampai dengan Mahkamah Agung. Karena putusannya juga menegaskan bahwa apa yang diputuskan oleh Pengadilan Jakarta Selatan bahwa posisi daripada saudara Rudi Darmawan Mulyadi adalah ketua umum daripada Akomindo. Jadi sudah jelas sekali dan itu artinya mungkin istilahnya sudah ingkrah atau sudah jelas sah. Nah sekarang ini kembali lagi begini, saya jadi bingung. Apanya lagi yang diuji? Toh sudah jelas. Apakah keabsahan daripada saudara Mulyadi di Pengadilan Jakarta Selatan dan Mahkamah Agung itu masih diragukan? Apakah tidak dilakukan suatu penyelidikan ataupun mengecek keabsahan daripada status saudara Rudi Darmawan Mulyadi? Itu jadi saya bingung saya itu. Untuk berapa lama? Menjabat sebagai ketua berapa lama? Sampai sekarang Untuk untuk 3 tahun dan 5 tahun. 5 tahun sekarang ini. 5 tahun ya? Ya. 5 tahunan? 5 tahunan. Terpilih lagi? Ya, terpilih lagi. Itu dari tahun 2018 ya? Dari 2011, 16, kemudian sampai sekarang ini dilanjutkan. Sampai 2020, 2025 kalau nggak salah. Izin yang mulia nggak bisa komunikasi seperti itu yang mulia. Biar aja yang saksi aja yang memberikan informasi. Ya. Sepengetahuan saksi aja yang mulia. Baik. Kalau saya tidak salah ingat antara tahun seperti itu Pak yang mulia. Jadi sampai sekarang pun posisi daripada saudara Rudi Darmawan Mulyadi adalah sebagai ketua umum Akomindo. Baik, saudara saksi. Tadi saudara saksi sudah menjelaskan panjang lebar. Ada hal yang ingin kami tanyakan. Tadi saksi mengatakan pada waktu Munaslup ya, Munaslup ya. 2015. Ya. Terpilih itu tadi katanya paket. Ya, pakai. Maksudnya paket itu ketua sekretaris bendahara. Benar. Sekaligus. Nah,
itu untuk kepengurusan 2015 sampai 2020. Iya. Benar, Iya, benar benar. ya. Nah, jadi tadi saksi juga menjelaskan bahwa dengan mundurnya si ketua, si Rudi Rusdia, sehingga Rudi Darmawan Muladi yang menjadi ketua. Benar. Seperti itu. Seperti itu. Benar. Jadi untuk Rudi Darmawan Mulyadi menjadi ketua itu tidak melalui dibuat lagi munas. Ya tidak, karena lazimnya begitu. Oh, karena satu paket. Oh, karena satu paket Iya, itu. karena satu paket. Nah, berarti untuk 2015-2020. Ya, benar. Apakah dia juga yang dikatakan sebagaimana pertimbangan di Jakarta Selatan melanjutkan kepengurusan untuk periode 2015 sampai 2020? Setahu saya begitu. Oke, baik. Tadi saksi juga mengatakan bahwa sampai sekarang si Rudi Darmawan Mulyadi masih pengurus. Masih. Berarti ada juga pemilihan untuk melanjutkan kepengurusan Benar sekali. 2020. Baik. Setahu saksi, apakah kepengurusan dari Rudi Darmawan Mulyadi yang melanjutkan kepengurusan daripada Rudi Rusdia untuk 2015-2020 itu ada di akte kan? Dibuat aktenya? Ada. Jadi setahu saya saudara Rudi Darmawan Mulyadi itu diaktekan. Ya, Mempunyai akte, ya. Mohon izin yang mulia kami memperlihatkan, dan ini sebagai bukti yang sudah kami lampirkan juga di dalam perkara ini. Nomor berapa? Sebentar ini. Bukti T14. Bawa aja satu bawa. Ya, saksi tahu nggak? Silakan. Iya. Iya, iya. 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 Iya, iya. Ya, benar ini dia. Pernah lihat ya? Saya pernah lihat. Di nomor berapa tadi? Barang bukti nomor? T14. Oke. Ya. Baik, berarti ada ini ya. Seingat saksi, apakah kepengurusan daripada Rudi Darmawan Mulyadi ini pernah mengajukan ke Departemen Hukum dan HAM untuk mendapatkan surat keputusan dari seingat saksi? Seingat saya pernah itu. Nah, Seingat saya pernah diajukan itu. terus apakah Kalau tidak salah tuh, kalau saya tidak salah ingat, ada jawaban dari departemen tersebut yang mengatakan karena ada perkara yang sudah berproses, jadi tidak akan menerbitkan suatu keputusan mengenai masalah status daripada, kalau saya tidak salah ingat itu, atau pengusaha tersebut. Oh, jadi dari Departemen Hukum dan HAM menyampaikan Bahwa tidak akan ada suatu keputusan selama masih berperkara. Oke, baik. Itu yang saya ingat. Baik. Baik. Kemudian tadi kan saksi menjelaskan ada kepengurusan yang dibekukan. Ya, benar. Yang dibekukan. Tadi saksi sudah bercerita panjang lebar, yaitu kepengurusan 2008 sampai 2011. Kemudian dari saksi juga menyampaikan bahwa akhirnya kepengurusan itu diambil alih, yang membekukan adalah DPA. Benar. Ya. Apakah saksi masih ingat bahwa kepengurusan itu ada dibentuk caretaker? Benar. DPA membentuk caretaker Caretaker yang untuk menjalankan organisasi. Baik. Tadi menarik yang saksi katakan ada perkumpulan, ada kumpul-kumpul. Apakah saksi pernah tahu bahwa pengurus yang dibukukan ini kemudian dari berkumpul-kumpul itu ada membuat munaslup atau munas sehingga ada kepengurusan yang mengatasnamakan Akomindo? Saya pernah mendengar itu. Itulah yang menjadikan jadi persoalan jadi rumit karena terjadi hal seperti itu ya, di Jakarta saya.
membentuk semacam organisasi, kalau saya bisa namakan organisasi tandingan atau semacam apa itu, yang bagi saya itu merupakan tidak sah secara, karena sudah dilarang untuk menggunakan atribut ataupun kegiatan atas nama Komodo. Saya mendengar itu. Baik. Terus kemudian dari penjelasan saksi bahwa ada pembentukan kepengurusan, apakah penggugat ini yang mengatasnamakan sebagai ketua umum Akomindo adalah hasil daripada munas yang tadi yang dibukukan tersebut? Kalau penggugat mengatasnamakan itu, ya jawabannya udah pasti berdasarkan hasil apapun namanya itu yang di luar daripada yang Akomindo sah, yang mengangkat mungkin dirinya sebagai ketua umum ataupun apapun itu. Ini jangan mungkin coba. Gimana? Tahu enggak? Jangan mungkin. Oh, baik. Saudara membantu kami biar ada kepastian hukum. Baik. Setahu saya ada seperti itu. Jadi di status sebagai ketua umum itu terjadi pada waktu apa ya? Bisa kan sebut organisasi tandingan semacam itu? Baik. Saudara saksi, dari penjelasan tadi saksi katakan bahwa ada satu organisasi yang terbentuk kepengurusannya yang bukan atas persetujuan tadi tertekuk tadi ya, Ya, yang benar. sudah terbentuk oleh DPA ya. Apakah saksi pernah tahu atau pernah mendengar bahwa caretaker ini ada membuat munaslup sehingga lahir pengurus yang tadi yang sudah dibukukan itu? Tidak, caretaker tidak pernah mengadakan munaslup setelah yang di luar daripada yang diadakan pada waktu yang pertama itu, waktu kepengurusan Pak Rudi Rusdian pada tahun 2015. Baik. Ya. Baik, saudara saksi, mungkin untuk sementara nanti yang terakhir, saudara saksi tadi saudara menceritakan bagaimana ada beberapa perkara. Apakah saksi juga waktu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hadir sebagai saksi juga? Iya, betul sekali. Mengenai apa waktu itu? Mengenai kepengurusan organisasi. Baik. Baik. Sementara Ya, dari tiga cukup ya dari tunggal. Ada yang mulia. Ya. Terima kasih yang mulia atas kesempatannya. Kepada saksi tadi disampaikan Suanda dibekukan. Bisa disebutkan kesalahannya apa? Nggak usah terlalu panjang. Apa sih kesalahannya? Saya cuma tidak ingat secara mendetail kesalahannya, tapi tidak. Yang saya bisa sampaikan bahwa tidak mungkin Dewan Pertimbangan Asosiasi melakukan suatu tindakan pembekuan tanpa alasan-alasan yang sangat jelas. Apa itu saya sudah tidak ingat. Terlalu lama itu. Tapi ada, pokoknya berbuat kesalahan seperti itu. Saya yakin itu pasti. Kalau kita tidak akan dilakukan pembekuan. Kemudian tadi saksi menyampaikan juga diaktakan. Bisa disebutkan notarisnya siapa? Saya sudah tidak ingat itu akte nomor berapa. Tapi benar gitu ya, ada akte notarisnya begitu ya. Yang mana apa nih? Tadi kan kepengurusannya dibekukan, Suanda menyerahkan, kemudian diaktakan seperti itu. Tadi saksi secara legal itu di hadapan notaris, tapi saya tidak melihat surat legalnya. Saya tidak pernah. Tapi saksi mengetahui gitu, Saya ada di tahu. dalam tahu ya. Saya catat karena tidak benar menurut saya. Tapi nggak apa-apa nanti dibuktikan. Kami lanjutkan. Tadi juga disampaikan Rudi Rusdia mengundurkan diri tanpa ada munaslupnya gitu ya, tanpa ada munas apa ganti aja seperti itu ya. Tidak perlu menurut kami tidak munaslup karena itu kelazimannya dan untuk menutupi kekosongan yang terjadi ya kita karena itu satu paket dengan antara ketua umum dan sekjen ya setelah kita rembuk dengan pendiri dan DPA dan anggota ya kita melakukan semacam itu. Baik, saya ingin bertanya, tadi disampaikan pihak antara Rudi Rusdia, Rudi Demulai dan sebagainya, pemilihannya melalui apa sih? Apa melalui munas atau melalui munaslup seperti itu? Apa yang dilakukan pada saat pemilihan tahun 2015? Munaslup. Munaslup ya. Izin yang mulia diperlihatkan bukti T1
19 atau TP02 punya saya, penggugat 02, tergugat. Kalau P-nya 02, kalau T-nya tuh T19. Iya. Saya perlihatkan ya, Mulia. Saya suruh baca dulu semuanya dulu. Ini ADART, ART-nya ini. Di poin 6 pasal 6 nanti dilihat ya. 6 poin 16 sekaligus saya yang mulai izin ya, beberapa sih musyawarah, persyaratannya 2/3. Kemudian nanti saya akan bertanya di poin 8314 poin 4 tata caranya pencalonannya, nanti saya bacakan. Kemudian 8314 ini KPC harus merekomendasikan sekurang-kurangnya 2. Kemudian di 83114 atau satu-satu yang ini? Oke. Ya, tadi kepada saksi telah diperlihatkan bukti penggugat 02 atau tergugat T19 yaitu ADART, kalau di sana hanya memberikan ART. Di dalam pasal 6.13 tertuliskan musyawarah nasional luar biasa, tadi dilakukan kan munas luar biasa ya. Diselenggarakan apabila ada hal mendesak dan memerlukan keputusan setingkat musyawarah nasional, diselenggarakan atas permintaan tertulis 2/3 DPD. Apakah pada saat menyelenggarakan Munaslup tanggal 2 Februari 2015 itu ada permintaan 2/3? Saya akan jawab begini. Setelah kepengurusan tersebut dibukukan, maka seluruh struktur di bawahnya itu otomatis akan buku. Apakah itu yang ditulis dan bisa ditunjukkan nanti disampaikan di dalam ADART di mana dibekukan? Itu pendapat saya seperti itu. Oh, itu pendapat saksi ya. Iya. Kemudian saya ingin bertanya juga, waktu pada saat pembukaan, apakah saudara Suhanda dan Handoyo itu menerima pembekuannya? Tadi sampaikan ya, menerima. Kalau tidak menerima tentunya tidak dilaksanakan serah terima secara sah. Iya, kemudian saya lanjutkan nggak Bapak. Apakah saudara saksi juga mengetahui ada pertemuan mosi tidak percaya kepada DPA? Wah, saya sudah tidak ingat, itu sudah lama sekali. Tapi ada atau enggak? Saya tidak tahu, saya tidak ingat lagi. Tidak ingat ya. Kemudian setelah itu ada Munaslup di Surabaya, saudara saksi juga ingat? Munas apa ya? Yang menyelenggarakan siapa? Yang menyelenggarakan ya Pak Suhanda dan kawan-kawan. Artinya mereka kalau menerima kan tidak mungkin hadir di Munaslup itu. Tolong ditanyakan kepada Suhanda setelah dibekukan kenapa mengadakan setelah yang saya ingin tanyakan mengetahui. Bukan, saya hanya menanya. Menurut saya. Saya kan tahu apa tidak itu aja. Saksi kan ditanya. Ya. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Iya, tahu apa tidak gitu. Oh baik. Ya iyalah. Saya tidak mau tahu. Oh, tidak Karena mau. memang itu tidak sah menurut saya. Tidak mau tahu tapi sebetulnya tahu atau seperti apa? Saya tidak tahu. Ya sudah. Dan saya tidak mau tahu. Ya. Ya, selanjutnya kemudian juga ada Munas juga di Solo tahun 2012. Apakah ada saudara saksi tahu Jawaban juga? saya sama seperti tadi. Bisa dipertegas tidak mau tahu. Tidak mau tahu dan Tidak mau tahu. Baik, saya lanjutkan. Ya. Kemudian di pasal tadi saya sudah perlihatkan di pasal 8.2, para calon harus telah mendapat dukungan tertulis minimal 50 anggota biasa 60 hari sebelum pelaksanaan Munaslup. Apakah ada dukungan dari 50 anggota tersebut? Kembali jawaban saya, setelah dibukukan maka keadaannya tentu tidak normal seperti itu. Jadi abaikan saja gitu ADART. Itu saya tidak tahu, silakan Anda cari kesimpulan. Jangan saya yang menyimpulkan. Saya tetap melanjutkan ya, bertanya nanti dijawab sama tidak apa-apa. Pada poin 8314 yang mulia. Ini saksi fakta, jangan ke. Iya, ini fakta. Ini bukan ahli yang mulia. Ini artinya kan ketentuan di ADART, ketentuannya. Kan? Nah, ini faktanya hanya tahu apa tidak? Iya. Ya kan, kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Iya, Tidak dijawab tahu, aja yang mulia. Tahu tolong sampaikan. Baik. Kan tadi kami sudah Iya perlihatkan. kan kami ingatkan Siap. bahwa ini saksi fakta bukan ahli. Iya.
Ini izin yang mulia, fakta-faktanya kan memang ini fakta di ADART. Ya, makanya tadi saya tunjukkan kalau ya betul yang mulia. Betul. Artinya kan persyaratan beliau kebetulan pendiri yang mulia. Jadi tahu benar ADART mereka yang bantu menyusun seperti itu yang mulia. Kalau tidak dijawab tidak apa-apa, tapi di sini dituliskan para calon ada namanya komisi peneliti calon. Mengetahui nggak sih ada di dalam ADART kita itu komisi? Saya tidak tahu itu, sudah lupa saya. Padahal saudara daripada ADART pun saya tidak ingat. Tapi seseorang apakah bisa langsung mencalonkan diri gitu seingat Yang pasti? mulia keberatan. Kalau bertanya aja. Ini kan bertanya. Bukan, itu mengarahkan dan menjelaskan, bukan menjadi dosen di sini. Masalahnya beliau adalah pendiri dan membuat ADART. Siap. Ya ini fakta yang mulia, faktanya beliau yang mendirikan yang mulia. Justru itu, Siap. jangan hubungannya dengan masalah pasal-pasal, tapi bilang udah lupa. Oh siap, yang mulia, yang penting lupa, oke yang mulia. Mungkin yang simpel-simpel saja yang mulia. Pada saat yang saya ingin tanyakan di pasal 84 itu ada, kalau setelah terpilih itu kan ada ketentuan tidak sih harus membentuk kepengurusan lengkap gitu. Apa biarkan saja atau harus ada? Di sini dituliskan 30 hari harus mengurus lengkap. Apakah ada pengurus lengkap di antara tadi Rudi Rustiata atau Rudi Demuladi? Saya sudah lupa, saya tidak tahu itu lagi. Baik. Kemudian juga ada juga kewenangan DPD ya kan, seorang DPD kan ketua umum, mereka punya kewenangan untuk melantik DPD. Apakah sepengetahuan saksi selama 8 tahun ini Rudi Rusdia atau Rudi Demuladi pernah melantik DPD selama 8 tahun nih? Saya tidak tahu. Baik. Apakah saksi pada saat penyelenggaraan Munas tanggal 2 Februari ada pimpinan sidangnya, beracaranya seperti apa? Saksi sebelumnya saksi apakah hadir pada saat? Saya hadir. Hadir ya. Apakah ada pimpinan sidang itu bermunas itu? Setelah saya ada. Masih ingat namanya? Oh, saya sudah lupa. Tapi ada ya? Ada. Kemudian 2015 yang mulia, tanggal 2 Februari ini permasalahan di tanggal 2 Februari 2015 Munaslupnya yang mulia. Tadi saksi menyatakan ada. Kemudian apakah ada gitu keputusan-keputusan hasil Munaslupnya itu kan ada pimpinan sidang tentu ada keputusannya antara quorum, tata tertib, penetapan sidang-sidang, apakah ada itu? Setahu saya yang saya ingat itu semua dilaksanakan sesuai dengan aturan main. Tapi detailnya saya sudah lupa. Apakah ada gitu? Yang pertanyaan saya apakah ada gitu? Apa ada yang apa? Ada putusan-putusan. Oh, Izin yang mulia. Saya sudah lupa itu. Itu detail. Izin yang mulia saya memperlihatkan di Saya bukti. sudah lupa itu, saya tidak tahu. Saya tidak ingat itu. Tidak ingat ya, saya lanjutkan saja. Kemudian pada saat penyelenggaraan Munaslup itu kan tadi saudara saksi hadir. Apakah ada daftar hadirnya, daftar peserta hadir itu apakah ada? Sudah lupa saya. Lupa juga ya. Kira-kira jumlahnya berapa? Saudara saksi kan Sudah hadir. lupa saya. Sudah lupa. Izin yang mulia saya menunjukkan buktinya yang mulia. Bukti P223 ini. Kan saya mengingatkan kan ada orang di sini. Masa saya menunjukkan sudah menjawab kan? Jumlahnya berapa orang kan kelihatan gitu siapa. Di mana saudara saksi pada saat itu? Ada nggak? Ada di situ. Ada di sini. Ya ada. Bisa dilihat yang terpilih siapa atau memang ingat yang terpilih ya? Saksi ingat yang terpilih pada saat Munas yang saudara saksi hadiri? Siapa yang terpilih di sini, ketua umumnya, sekjennya, bendaharanya? Saya sudah menjelaskan tadi. Kan saya mau tanya karena nanti saya mau membandingkan yang mulia. Kan saya tanya aja disebutkan. Iya, saya Kan sudah menjelaskan tadi kepada. ya bisa disebutkan nggak siapa? Mohon izin yang mulia, kita kan memperefektifkan sidang yang mulia. Jangan ditanyakan lagi hal yang sudah dijelaskan di Yang mulia. Apa yang mau diapakan? Kan saya mau bandingkan yang mulia. Izin yang mulia. Ini bukan bolak-balik yang mulia tapi berbeda-beda semua. Iya, ini menggugat ini Kan kita buktikan yang mulia. Ini lucu yang mulia. Kalau mau cari yang objektif itu silakan. Apa yang mau dibandingkan? Tadi kan udah ditanyakan itu, Mas. Jangan dibolak-balik ditanyakan. Tapi apa yang mau dibandingkan? Izin yang mulia saya membandingkan ini. Ya. Kan supaya dilihat gitu loh. Ini P21 adalah gugatan di Pengadilan Jakarta Selatan. Silakan. Silakan. Saksi nggak tahu hadir. Tapi hadir kan?
saksi nggak tahu mengenai gugatan. Itu gugatan kami yang buat. Dulu nggak tahu. Kan beliau hadir dengan jadi saksi. Dari yang mau tanyakan apa? Saya mau tanyakan gini yang mulia, supaya yang mulia juga melihat dengan jelas. Di sini kan jelas ditulis. Silakan, coba. Tolong dilihat lah. Kemarinnya izin yang mulia saya punya WhatsApp-nya, saksi saya sampai dibongkar WhatsApp-nya di sini tuh. Saya hanya melihatkan ini dan bukti dan saya Nanti aja Iya. sana lupa lagi Pak. Nah ini dilihat aja siapa nama siapa yang terpilih, siapa ketua umumnya, Pak Dodi Rusdi, sekjennya, Dodi Mulyadi, bendaharanya, Soeharto. bisa dibaca di sini tanggal 2 Februari siapa yang dibuat oleh advokat. Silakan Anda baca sendiri, kenapa semestinya Anda? Iya, kan ini kami yang buat, bukan saksi. Tapi faktanya berbeda yang mulia. Terus ya, Nah, saksi ini gunanya apa? Disuruh baca. Kan dia tahu yang terpilih. Cukup. Nanti kalau begitu juga selesai kayak pasar. Apa artinya kita di sini? Siap yang mulia. Ya, tolong ya, hargai persidangan. Jangan ngotot-ngotot. Kita nyari yang paling benar, ya, yang objektif. Tapi janganlah ngotot-ngotot dulu. Apa artinya kita di sini? Ya, tolong hargai kami di sini. Apa artinya Siap, kalau Pak. persidangan kalau ngotot-ngotot sendiri? Baik, artinya gini. Tadi kan sudah disampaikan dari sini itu. Ya. Terus dari saksi pun nggak ngerti. Ya, nggak mau baca ya sudah, kita nggak bisa maksa juga. Iya, iya. Artinya nanti disampaikan ya dalam kesimpulan, ya kan paling nanti kesimpulan. Tapi ini saya ingin mengungkap karena aneh yang mulia, Ya, berbeda. kan udah disampaikan, tapi di sini nggak tahu. Siap, Kan siap. jangan maksa harus mau kan nggak bisa juga. Siap, yang mulia. Sudah paling sudah disampaikan. Iya, Nanti yang dari mulia. pilihan majelis, ya. Yang majelis yang lain izin, saya bukan advokat. Kalau salah-salah mohon izin, saya bukan Ya advokat. sama-sama, Siap. walaupun tidak Ya. advokat ya harus mengikuti. Ya. gitu Siap, kan. makanya saya ikutin yang mulia. Aturan. Kalau Tapi salah, juga ngerti lah. ya, Kita saya- juga menilai gitu ya, kan. saya tetap Saudara siap gitu, kan Pak. advokat dan ngakui dari awal kan. Siap, gitu yang mulia. juga. Siap. Tapi bukannya terus langsung itu diulang lagi ya. Tuh. Silakan. Baik yang mulia. Lanjutkan. Terima kasih yang mulia. Ya. Ya silakan. Jangan emosi lah. Kita jadi malas gitu. Siap yang mulia. Tambah terus nanti kita. Kemudian tadi saksi tapi hadir ya pada saat bersidang di Pengadilan Jakarta Selatan, hadir? Setahu saya nggak hadir. Hadir ya. Pada saat itu disebutkan yang menggugat siapa? Oh, sudah lupa saya juga dijawabnya. Atau yang diputus sebagai ketua umum di tanggal 2 Februari 2015 siapa? Ketua umum dan sekjennya di Pengadilan Jakarta Selatan. Saya sudah tidak ingat itu detail daripada putusan. Izin yang mulia memperlihatkan bukti putusan pengadilan. Bukti-bukti saya ada di bawah nggak kamu masih? Amarnya maksudnya. Ya, amar putusannya yang mulia. Atau dibacakan aja tuh, Pak. Intinya aja. Kamu bawa nggak? Di mobil nggak diturunin semua ya? Saya nggak turunin yang mulia, tapi ada di. Ingat nggak coba? Oh, saya catat di sini yang mulia di bukti, di daftar bukti saya. Jadi kira harus dipersiapkan ini. Enak. lancar. Iya tadi nggak dibawa men. Kamu mestinya turunin. Sebentar yang mulia, saya lihat dari bukti penggugat saja ada yang mulia. T15 yang mulia. Izin yang mulia bisa lihat. Apa? Itu apa? T15 putusan pengadilan amarnya. Amarnya saya hafal sekali yang mulia. Bahwa di situ dinyatakan pada saat pemilihan Munaslup 2002 tanggal 2 Februari 2015 yang terpilih sebagai ketua umum adalah Rudi Demuladi, Faas Ismail, dan Adnan. Itu sangat berbeda yang mulia dengan fakta. Itu yang ingin saya sampaikan. Apakah tahu? Artinya kan yang lalu kan pihak penggugat tuh selalu menunjukkan kepada saksi kami. Ya, tahu nggak? Saya sudah tidak ingat yang mulia. Ingat. Tidak ingat. Tulingan kamu. Nggak apa-apa yang mulia, yang penting saya ya. Oke, saya lanjutkan yang mulia. Kemudian saksi juga hadir pada saat gugatan 218 di Pengadilan Jakarta Pusat ini. 218 nomornya. 218 ini ada juga di bukti Nomornya itu nomor perkara. nomor perkaranya ya yang mulia. Tahu?
tahun 2020 di bukti T111. Ya, kenapa? Apakah saksi hadir juga? Saya sudah tidak ingat ya. Saya bisa lihat di sini yang mulia, di sini ada namanya sebagai saksi sama dengan Pak Hidayat. Yang iya ada memang. Yang lupa, dia bilang lupa atau Iya, gimana? iya. Intinya jangan melupakan. Iya, sudah lupa saya. Apakah juga ingat siapa yang dituliskan di dalam eksepsi dan gugatan, siapa ketua? Saya tidak ingat, saya sudah lupa itu. Perlu dicatat ya yang mulia, di sini dituliskannya ketua umumnya adalah Rudi Himulani. Gitu. Oh bukan ya? Siap. Kalau Siap. disampaikan pada kami suruhnya ada. Siap yang mulia. Kan di acaranya sudah. Ini kan keterangan saksi. Keterangan Baik. saksi kan ingat. Siap yang mulia, nggak apa-apa, Itu saya yang lanjut. tulis. Siap yang mulia. Seharusnya ini. Gitu. Siap yang mulia. Oke. Saya lanjutkan aja. Ya, lanjut. Ya sebentar yang mulia, keloncat kan saya lihat dulu yang belum saya tanyakan yang mana. Kemudian tadi juga saksi kan menyatakan kami tuh hanya kumpul-kumpul. Yang mulia saya nggak bawa buktinya, tapi ada di P7 dan P8 yang mulia. Dari PP. Ini ya, jangan selalu berusaha menjebak saksi. Kalau ada fakta di situ ya nanti itu aja dimunculkan. Apa yang diterangkan sudah ada. Mau dijebak, Siap. mau ditekan, berdasarkan ini masing-masing Iya. berdiri sendiri ya. Surat Siap. di situ bukti ada sendiri. Di sana juga keterangannya sendiri. Bukan Iya. utusan menekan-nekan di sini. Bukan. Baik ya. Ini kalau P ini berarti kan dari si Dari kami Pak. dari saudara ya. Iya, bukti P7 dan P8 di situ ada munasnya ya, artinya ada munas. Apakah saksi mengetahui juga pada saat tanggal 13 sampai 15 Februari 2015 itu ada munas yang dianggap tandingan dan sebagainya? Apakah ada mengetahui? Saya tidak tahu ya. Tidak tahu ya. Ada. Ada yang mulia. Tadi disampaikan oleh saksi juga bahwa saksi mengetahui setelah diadakan munaslup tersebut dibuatlah akta nomor 55 ya. Pernah ingat tadi disampaikan juga oleh pada saat ini ada aktanya di T1 bukti T12 atau bukti T32B. Ada aktenya gitu, dibuat aktenya tadi sampai saudara sampaikan ada gitu. Mohon maaf ya mulia, yang kami perlihatkan tadi nomor akte nomor 35. Jadi bukan 5535, 35 aja yang kami perlihatkan. Ya, tapi apakah tahu juga ada aktanya juga? Saya tidak tahu ya. Apakah saudara saksi juga mengetahui Rudi Rusdia itu mengirim surat kepada notaris Ane untuk pembatalan akta? Apakah mengetahui? Saya tidak tahu ya. Mohon izin juga saya memperlihatkan apakah pernah melihat juga tabloid ini? Saya tidak mengikuti ya semacam itu. Ada bukti-bukti ini nggak pernah lihat juga gitu? Tidak pernah saya tidak mengikuti. Apakah saksi juga pernah mengetahui ada SK Kumham Rudi Demuladi menjadi Ketua DKI Jakarta? Saya tidak tahu. Ada di sini? Saya tidak Nggak tahu juga ya. Sementara cukup yang mulia karena saksi menjawabnya tidak tahu yang mulia. Kalau nggak tahu itu Ya. bilang tahu malah salah nanti. Siap yang mulia. Saksi kan udah sumpah. Siap yang mulia. Ya. Ada cukup? Cukup baik ya. Jadi nanti sampaikan dalam kesimpulan ya. Terima kasih saksi telah memberikan keterangannya. Ini kembalikan materi. Ya, silakan teman ahli surat.